Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Azarnas Banjarmasin ya. Waalaikumsalam, Gasan Mimbar Banjarmasin Banjarbaru hadir. Sehat selalu bro, terbaik makin seru. Ini pasti Saweria buat balas Saweria yang kemarin ya. Aduh, makasih banyak ya Bang Azarnas. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di tengah kesunyian ruang bawah tanah yang diterangi oleh nyala api, Sekte Bayangan Hati mengadakan pertemuan penting. Pemimpin mereka, Feng Yuqi, dengan wajah yang penuh keyakinan membuka pembicaraan. Saya telah membawa hadiah untuk Master Pavilion Angin Api. Semua berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Pavilion Angin Api tidak ikut campur dalam konflik ini selama mereka tidak tersinggung. Sekte Bayangan Hati dan Pavilion Angin Api selalu menjaga jarak dalam pertempuran besar antar negara. Aturan tak tertulis mereka jelas. Jika tidak ada alasan yang cukup kuat, mereka tidak akan terlibat. Namun sekali Pavilion Angin Api terlibat, maka segalanya bisa berubah. Seorang tetua yang duduk di sudut ruangan, dia tersenyum penuh arti, tapi segera wajahnya berubah serius saat pertanyaan baru muncul. Tetapi, bagaimana dengan tetua buta? Apakah dia berhasil meyakinkan Tuan Louhe untuk tidak campur tangan dalam perang ini? Feng Yuqi menghela napas. Sayangnya, beliau tidak setuju untuk ikut campur. Tuan Louhe tidak mudah dipengaruhi. Seketika suasana menjadi tegang. Para tetua yang hadir mulai berbicara bersamaan, mencerminkan kekhawatiran mereka. Jadi, apakah dia tetap akan menjadi ancaman? Tanya seorang tetua dengan suara penuh tekanan. Tuan Louhe bukanlah sekedar kultivator biasa. Dia bisa jadi musuh yang sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Tetua buta yang selalu bijaksana mengangkat tangannya, memberi tanda untuk meredakan kegelisahan yang semakin membesar. Sekte Bayangan Hati kami cukup kuat untuk mengalahkannya, tetapi kita tak bisa menahan dia selamanya. Dia terlalu licik dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dalam situasi kritis. Jika dia berhasil lolos, dia akan menjadi musuh yang tak terduga. Tetapi jika dia melarikan diri, kita akan menghadapinya dengan lebih sulit di masa depan, sambar seorang tetua lainnya. Kita harus bertindak sekarang sebelum Marquis Yu Qiang datang dengan pasukannya. Saya setuju, kata tetua buta. Suaranya lebih berat dan dalam. Kita bisa mengalahkan dewa sejati abadi seperti Louhe. Namun untuk menghabisinya, itu akan membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan kita. Kita membutuhkan strategi yang lebih jitu. Pemimpin sekte Feng Yuqi mengangguk setuju. Betul, namun jika penatua buta memimpin kita dengan layang-layang iblis hati yang dikendalikan dengan sempurna, kita tidak akan kesulitan menghadapi Louhe. Tetua buta berkata, layang-layang iblis hati adalah kunci. Dengan itu, kita bisa mengendalikan setiap pergerakan Louhe dan membatasinya. Bahkan seorang dewa sejati abadi sepertinya tak akan bisa menandingi alat itu. Para tetua lainnya tampak lebih tenang dan anggapan bahwa kekuatan mereka cukup untuk menghadapi ancaman Louhe menjadi lebih meyakinkan. Di kota Huyang, di luar rumah gua klan Qumeng, suasana tegang semakin meningkat. Para anggota 5 keluarga besar yang merasa dilindungi oleh status mereka kini dilanda rasa takut yang mendalam. Harta rahasia aliran mekanik yang melayang tinggi di langit seperti bayangan kematian yang mengancam. Apakah kalian tahu siapa yang baru saja datang? Suara menggema dari udara, datang dari perangkat raksasa yang menyebar.
Kami, Sekte Bayangan Hati, telah mengambil alih rumah gua klan Kyumeng. Semua makhluk di dalamnya harus segera pergi. Jika tidak ada yang akan selamat setelah 100 tarikan napas. Seorang anggota keluarga Kyumeng yang sombong berteriak, tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, sebagian besar anggota keluarga lainnya segera berpikir ulang. Mereka tahu siapa yang ada di balik ancaman itu. Dengan pasukan Sekte Bayangan Hati yang hadir, mereka tidak punya pilihan selain mengalah dan mengungsi. Di tengah kebingungannya, suara menggema kembali, lebih mengancam dari sebelumnya. Semua keluarga klan Molly, klan Meiwu, dan yang lainnya, kalian hanya punya 100 tarikan napas. Setelah itu, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Tiba-tiba, para anggota keluarga biasa yang dulu merasa tak terkalahkan, kini merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sementara itu, beberapa anggota keluarga keras kepala yang memilih tetap bertahan, mereka segera menjadi debu, tak mampu bertahan melawan kekuatan tak tampak yang dihadirkan oleh Sekte Bayangan Hati. Di rumah pemimpin kota Huyang, suasana semakin tegang. Para pemimpin keluarga besar yang kini terpaksa tinggal di ruang terbatas mulai merencanakan bagaimana cara mereka bisa melawan ancaman ini. Jika kita tidak bisa mengalahkan Sekte Bayangan Hati, apa yang akan terjadi pada kita? Tanya salah satu dari mereka dengan khawatir. Di sisi lain, di kediaman Lo Feng, suasana lebih tenang. Lo Feng duduk santai di puncak gunung, meminum anggur dan menyaksikan peristiwa besar yang tengah berlangsung. Meskipun banyak kekuatan yang sedang bergerak, ia tetap menjaga jarak, berfokus pada hal-hal yang lebih penting, yaitu sumber daya untuk mempercepat proses kultivasinya. Ketika latar belakang menjadi tak berarti, pikir Lo Feng, hanya kekuatan yang menentukan siapa yang dapat bertahan. Lo Feng dan penguasa kota Huyang berkomunikasi. Jadi, apakah Sekte Bayangan Hati datang ke sini untuk menawarkanmu pekerjaan? Tanya penguasa kota Huyang sedikit khawatir. Lo Feng tertawa pelan. Mereka tahu hargaku, dan aku tahu harga mereka. Jika mereka ingin aku, mereka harus bayar 2 miliar pasir kosmik. Aku bisa membantu, tapi tidak tanpa imbalan yang setimpal. Penguasa kota Huyang menekan kekhawatirannya, menyadari bahwa meskipun harga itu tinggi, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain kekuatan seperti Lo He. Kau benar-benar tahu cara bermain di permainan besar ini. Lo Feng hanya tersenyum, matanya menatap jauh ke depan, seperti melihat masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Langit kota Huyang tampak kelabu, seolah merasakan tekanan yang menggantung di udara. Di kejauhan, 5 benda raksasa berkilauan seperti raksasa besi hidup, meluncur melintasi cakrawala. Mereka adalah harta rahasia mekanik milik Sekte Bayangan Hati, dan kehadiran mereka menyelimuti kota dalam aura kekacauan yang menyesakan. Sekte itu datang cepat, seperti badai yang telah lama ditunggu tapi tak pernah benar-benar disiapkan. Di balik jendela rumah gua di sektor Sirah Kekacauan Primal, salah satu pengawal Huyang menelan ludah saat melihat raksasa logam itu mendarat. Apa yang sedang kalian coba lakukan? Serunya. Suaranya sedikit bergetar, mencoba terdengar tegas. Suara berat dan dalam menggema dari atas salah satu harta rahasia. Menyerahlah tanpa syarat atau mati. Aura pekat kekuatan ilahi menyapu area terlarang. Para pengawal saling pandang, tak ada jenderal, tak ada komandan. Mereka hanya dewa sejati ruang hampa dan beberapa dewa sejati biasa. Kita tidak punya pilihan, bisik salah satu dari mereka. Satu persatu mereka menjatuhkan senjata, menyerah pada tekanan yang tak tertahankan. Dalam sekejap, mereka ditelan ke dalam ruang rahasia, dan kelima harta mekanik itu mulai menembus perlindungan dengan mudah. Basis formasi telah dibongkar, lapor seorang tetua Sekte Bayangan Hati. Formasi besar kota hanya menyisakan kekuatan permukaan. Kita bahkan belum mulai menyerang,
tapi 5 keluarga besar sudah menghancurkan inti formasi mereka sendiri. Suara seorang penatua lain terdengar sinis. Seketika, rencana utama dimulai, membangun formasi besar sekte yang akan mengganti formasi kota. 3 formasi lapis ganda dibentuk dengan cepat, menandakan niat sekte bayangan hati, yaitu menembus kota dalam genggaman mereka sepenuhnya. Dari puncak tertinggi kota, Master Sekte berdiri angkuh, jubah hitamnya berkibar diterpa angin kehampaan. Penatua Yunyi, cepat selesaikan formasi, serunya. Baik Tuan, jawab Yunyi membungkuk. Kendalikan gerbang kota. Mulai sekarang tidak ada yang masuk atau keluar. Kota ini milik kita. 8 harta rahasia mekanik segera bergerak, terbang menuju 4 gerbang utama kota Huyang, menyegel jalan masuk dan keluar. Segel spasial yang melemah membuat mereka dengan mudah melintasi kehampaan, muncul tepat di atas gerbang timur. Buruk, mereka menyegel kota, teriak salah satu penjaga, namun terlambat. Di jalanan kota Huyang, orang-orang mulai panik. Dari petani, pedagang, bahkan praktisi rendah berlarian ke arah gerbang. Tapi harapan mereka pupus saat melihat langit di atas gerbang telah dilapisi cahaya hitam gelap yang tak bisa ditembus. Kita terjebak, bisik seseorang. Sementara itu, di luar kota, klan Shu, Suhu berdiri di kejauhan, menyaksikan langit kota yang mulai diselimuti formasi gelap. Sekte bayangan hati bergerak terlalu cepat, gumamnya. Aku hanya sempat membawa keluar 50% anggota klan. Ia mengepalkan tangan. Suyo, Shu Fuking, kalian harus bisa melindungi sisanya. Meski cemas, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menembus kehampaan, menuju prefektur kekacauan primal, meninggalkan kota yang kini bagaikan sangkar hitam raksasa. Lalu, di dalam sebuah bangunan yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa, seorang pria berjubah mewah memandangi kekacauan itu dari kejauhan. Cuyu tersenyum tipis. Sangat menarik, sekte bayangan hati benar-benar bergerak agresif. Tuan, Anda telah berhasil menembus ke alam kekacauan primal. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kembali ke klan kekaisaran? Tanya seseorang sosok berselubung kabut. Tidak sekarang. Leluhur agung telah meminta agar aku tetap diam untuk sementara, jawab Cuyu santai. Biarkan tubuh dewaku tumbuh sepenuhnya. Setelah itu, aku akan kembali dengan kekuatan penuh. Bagaimana dengan Lauhe? Tanya sang wakil kepala. Jika dia bisa menembus batas sebelum aku pergi, aku akan membawanya. Jika tidak, Cuyu berhenti sejenak, memandang kota Huyang yang dikepung oleh formasi hitam. Aku akan meninggalkan jimat untuknya, lalu kembali sendiri. Tawar yang terdengar dari bibirnya. Namun di balik itu ada firasat bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Di puncak tertinggi gunung gelap, tatapan mata pemimpin sekte bayangan hati sedingin salju abadi. Suaranya tenang, tetapi mengandung kekuasaan tak terbantahkan. Mulai rencana penjarahan, ucapnya tanpa emosi. Saatnya kita raup keuntungan dari kota Huyang. Di belakangnya, 3 tetua sekte menunduk hormat. Baik pemimpin, jawab mereka serempak dengan nada penuh semangat. Tanpa membuang waktu, ketiganya segera terbang meninggalkan puncak. Bayangan mereka lenyap ditelan kegelapan malam. Pemimpin sekte masih memandang ke kota. Matanya menyimpit seolah menimbang masa depan. Sejak kehilangan fondasi sekte, kekuatan dan pemasukan kita runtuh perlahan. Tabungan warisan zaman dulu telah hampir habis, gumamnya lirih. Suara seperti bisikan iblis di tengah badai. Sekte bayangan hati dulunya adalah kekuatan besar yang disegani. Ribuan dewa sejati abadi dan dewa sejati ruang hampa pernah berkumpul di bawah panjinya. Namun kejayaan itu mahal. Biaya mempertahankan sekte setiap era sangatlah besar.
Kita bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi semakin lama, retakan semakin melebar. Sekarang, hanya satu pilihan tersisa, rampas lalu bertahan atau binasa. Ia mengepalkan tangannya, kemudian perlahan mengendurkan genggamannya, seolah merelakan apapun yang harus dikorbankan. Kota sebesar Huyang, jika kita bisa merampas semuanya dalam satu serangan, setidaknya kita bisa bertahan puluhan era lagi, bisiknya pelan. Namun kalau Marquis Xiujiang meminta bantuan dari kerajaan Yu dan seorang Raja Dewa turun tangan, maka kita mungkin akan runtuh sepenuhnya. Tapi jika kami berhasil merampok habis kota Huyang sebelum bala bantuan tiba, bahkan dalam kekalahan pun, kita tetap menang. Kematian murid-murid lemah bukanlah sesuatu yang dia tangisi. Justru itu akan mengurangi beban pengeluaran sekte. Dalam pikirannya, hanya mereka yang kuat yang pantas bertahan. Mari kita lihat berapa banyak harta yang bisa kita bawa pulang dari kota ini, gumamnya dengan mata penuh antisipasi. Langit yang biasanya cerah kini dipenuhi oleh 9 harta rahasia mekanik raksasa yang melayang mengancam. Ratusan kapal terbang besar mengikuti di belakang, membawa ribuan murid sekte bayangan hati. Mereka tiba seperti badai, cepat, kejam, dan tak terhentikan. Kecualikan 8 cabang kekuatan utama dan rumah gua Dewa Lauhe. Selain itu, siapapun yang bukan bagian dari mereka, termasuk Dewa Sejati Abadi dan Dewa Sejati Ruang Hampa, tidak boleh lolos. Siapapun yang melawan, habisi. Ya, jawab para murid dengan sorak-sorai. Mereka tahu siapa sasaran mereka. Bukan dewa sejati biasa yang hanya menyimpan beberapa kristal kekacauan primal, tapi para elit. Di tangan mereka lah kekayaan sejati kota ini tersimpan. Gedung yang paling menjulang dikepung, puluhan pavilion yang megah penuh harta karun kini dikepung oleh pasukan sekte bayangan hati. 3 dewa sejati abadi yang memimpin cabang ini keluar, menatap pasukan yang mengepung dengan wajah tegang. Apa maksud kalian? Kami adalah cabang resmi dari Menara Harta Karun Awan, seru salah satu pemimpin. Wajahnya memerah karena marah dan takut. Ini wilayah dari Marquis Xiujiang. Apakah kalian berani menantangnya? Seorang wanita berjubah merah darah melangkah maju. Senyumnya menawan namun mengandung kekejaman tak berperasaan. Kami tahu siapa kalian, tapi sayangnya sekte kami sudah lama miskin dan kami butuh bantuan, ucapnya pelan. Jadi tolong, serahkan semua harta kalian tanpa pengecualian. Semua yang hadir merasakan hawa dingin menjalari tulang belakang mereka. Bahkan satu kristal kekacauan primal pun tak boleh disembunyikan. Lanjut wanita itu, suaranya masih tenang. Dan tentu saja pencarian tubuh adalah wajib. Ini tidak mungkin, seru salah satu dewa sejati ruang hampa. Itu sebuah penghinaan. Tanpa peringatan, wanita berjubah merah melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa dewa sejati ruang hampa hancur menjadi debu. Senjata dan harta mereka berjatuhan tanpa tuan. Salah satu wakil pemilik langsung berlutut dan gemetar. Saya akan menyerahkan semuanya. Tolong tak usah geledah tubuh kami. Pencarian pada tubuh tetaplah wajib, jawab wanita itu dingin. Siapapun yang menolak artinya mati. Para pemimpin hanya bisa menundukkan kepala, menerima nasib mereka. Demi hidup, harga diri mereka dikubur. Di salah satu rumah pribadi di distrik utara, seorang lelaki tua, sederhana dan kurus, berdiri di halaman rumahnya yang kecil. Beberapa murid sekte bayangan hati telah mengelilinginya. Ia menghela napas pelan, lalu membuka penyimpanan rahasianya dan mengeluarkan semua harta yang dimilikinya. Ini semua hartaku, kuharap ini cukup. Seorang dewa sejati abadi dari sekte bayangan hati menatapnya dengan tenang. Kami menghargai ketaatanmu, tapi pencarian pada tubuh tetap harus dilakukan. Kalian sudah mendapatkan semuanya, bukankah itu sudah cukup? Tanya lelaki tua, matanya murung. Jika kami mempercayai kata-kata semua orang, kami hanya akan mendapatkan setengah harta di kota ini. Maaf, ini sudah aturan. Lelaki tua itu terdiam. Kau bebas memilih, menyerahkan tubuhmu atau digeledah, atau menyerahkannya sebagai mayat.
Oke guys, sampai sini dulu. Ternyata di episode ini belum baku hantam ya. Kapan sih Lo Feng atau Lo Hui ini bergerak menghabisi sekte bayangan hati sepenuhnya, kita ndak tahu ya. Baru kemarin doang baku hantam dengan tetua buta. Oke, jangan lupa like ya teman-teman. Buat Bang Azernas, makasih banyak sudah support lewat Saweria. Kalian juga bisa sawer Mimin untuk traktir Mimin jajan di kolom deskripsi maupun komentar, ada link Sawerianya ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.